Makanya kalau Mbak Lia ini kan jarang sekali komunikasi, Pak Dik. Makanya terjadi penebalan rahim itu tadi. Kalau Pak Wahono ini malah sering ngobrol terjadi penebalan muka. Salam syukur, salam bahagia. Jumpa lagi di Pojok AI, bicara akal yang tidak akal-akalan. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan lagi. mungkin kita bisa mengena atau bisa nanti terinspirasi apa yang dibincangkan pada saat ini. Iya, jadi kita mencari inspirasi lagi pada hari ini. Pada hari Minggu. Ya, ini kita kehadiran siapa Pak deh? Ini Mbak Lia. Oh, Mbak Lia, ya. Tante Lia kalau saya. Tante Lia, iya. Saya manggilnya Tante Lia. Tante Lia. Tapi kalau anaknya manggilnya Mama Lia. Kan Mama Lia. Bukan karnivora ya. Bukan Mama Lia. Tante Lia. Juga kita ada Bapak pembina, Bapak guru kalau saya Bapak tetap guru, konsisten guru. Meskipun belum digugu dan belum bisa menggugu dan belum bisa meniru. Betul. Oke, selamat malam Tante Lia, apa kabarnya? Selamat malam Tante Lia. Aku juga tante ya. Selamat malam Bapak. Salam Mbak Lia. Ya, kita mencari inspirasi lagi pada hari Minggu ini. Ini sebenarnya nggak ada temanya sih Pak D, tapi kebetulan kan Tante Lia ini itu kan merupakan anggota Akliyah nih gitu. Nah, mungkin bisa sharing bagaimana cara ketemu Akliyah gitu. Atau namanya testimoni. Oh ya, testimoni. Benar. Testimoni gini. Testimoni, iya, kita testimoni dulu. Kalau ini yang nggak kelihatan kan. Nah, yang nyata-nyata dulu aja ini. Nah, ini testimoni yang enggak mone-mone. Diem. Iya. Betul. Ini Tante Lia gimana? Jadi mungkin awal ketemu Akliyah atau awal masuk Akliyah ini gimana ceritanya? Dulu itu berawal dari suami saya kan ngajar ngaji putranya bapak. Iya. Adiknya Mbak ya. Iya, adik saya. Ketahuan deh anaknya. Kenal terus sering kalau habis pulang ngajar ngaji itu cerita gitu. Sekarang tuh Pak Agus punya kegiatan bersih-bersih masjid gitu. Maksudnya gimana gitu. Jadinya kayak setiap seminggu sekali gitu pindah-pindah bersihin masjid gitu. Mau ikut enggak? Kan kita lagi ada kegiatan di luar waktu itu jualan tuh lomba yang di Sanmor. Oh, di lembah itu ya? Iya, sekarang kegiatan BBM kan tiap hari Minggu ya. Jadi itu kayak mending jualan aja ya. Iya, bersih-bersih masjid gitu. Karena uang lebih menarik ya. Benar. Rame banget. Oh iya, kalau Sanmor dulu rame banget ya. Iya, jadi omsetnya lumayan lah kalau buat untuk kebutuhan sehari-hari itu cukup gitu. Jadinya nggak tertarik, jadinya sempat kan setiap seminggu 2 kali ngajar ngaji ya, terus selalu diajak sama ibu sama bapak gitu. Ayo om ikut kayak gitu, terus tapi tetap nggak ini. belum tergerak, belum digerakkan. Itu maksudnya jarak diajak sama pada akhirnya tante tuh, oh yaudah aku ikut gitu berapa lama nih? Kurang lebih hanya 2 tahunan di Akliyah itu kan dari 2017an ya. Sedangkan saya itu gabungnya 2019. Jadi waktu itu bulan puasa, kalau Sanmor kan pagi, si masjidnya itu kan diganti sore ya, siang bisa ikut tuh Pak. Terus nyobalah ikut gitu. Ketika ikut kok enak ya rasanya gitu, senang gitu loh. Nggak terbayangkan kalau kok bisa dapetin
ada tentrem-tentremnya kayak gitu loh, yang enak aja nggak bisa diungkapin waktu itu. Kayaknya beneran yang 1 bulan full itu ikut. Tadi itu mengatakan omset. Iya. Omset tuh bisa bahagia nggak? Kalau dulu sih versi bahagia kayaknya kalau udah pegang uang yang banyak itu bahagia gitu. Sedangkan ketika ikut BBM yang bulan puasa itu, kok ini kok bisa ayam enak gitu, yang meskipun nggak dapat omset uang yang banyak yang itu Pak D. Sebetulnya saat di Sunmore dia bahagia kok, karena dapat omset. Iya. Omset ya. Iya. Ini kita meneruskan ke kamus ya. Oh iya. Tolong Bapak Omset. pembina. Apa omset? Apa yang dimaksud omset itu? Ya om yang set itu tadi. Omset omongan setan. Omset omongan setan. Berarti nggak bahagia dong? Iya kan. Nggak bahagia. Nah itu dia, karena omongan setan itu membuat bahagia tadi loh Pak De. Kan omset. Tapi semu ya? Ya semu makanya itu. Makanya tadi kan waktu ikut BBM tentremnya tuh kayak tentrem beda gitu. Ya, pada waktu ikut BBM, ya selang 2 tahun dari suami ya itu ya, dari Maroset kan ikut BBM itu pada waktu bulan Ramadan, karena membagi waktu sama jualan ya itu. Di situ apakah omsetnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Malah bertambah. Itu malah bertambah loh itu moto. Benar. Bertambah omsetnya bertambah. Terus di situ ada ketentraman ya. Iya, jadi kayak dulu itu kalau habis jualan kan senang banget ya. Tapi kalau di BBM tuh senangnya itu beda gitu loh, yang lebih kayak ayem gitu loh Pak. Dia nggak bisa diceritain gimana ya. Kalau saya kan tipikalnya orangnya yang pikirannya itu ke sana ke sini gitu. Lah ini mau bertanya aku piye kalau dulu nggak bisa diceritain. Maksudnya tuh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata Kayaknya gitu nggak bisa. Kayak yang apa, ayamnya orang kan beda-beda ya Pak Dea. Nah ini kayak yang beda aja gitu, beda sama kayak ayam pegang uang sama ayamnya BBM tuh beda gitu ya. Oke. Karena ada om Set. omset bukan omset tapi ya ada om Roset. Om Rosit. Nah ya ini suaminya Tante Lia tuh namanya Om Rosit gitu. Omset. Beda sama omset. Nah, ini omset. Tapi selain sebenarnya kalau tadi kan tiba-tiba kan udah jarak 2 tahun ya Tante ya. Kayak ada tujuan sendiri nggak sih? Kalau untuk tujuan sebenarnya sih nggak ada. Cuman waktu ikut kegiatan BBM kan ada yang teman-teman cerita tadinya sakit apa terus sembuh kayak gitu kan. Nah, sebenarnya saya juga banyak sakit gitu yang udah bertahun-tahun udah periksa ke sana sini emang nggak sembuh gitu. Yang dari waktu masih muda itu sering sakit. Kalau kayak saya perempuan setiap men tuh rasain sakit tuh Mbak. Itu yang sakit banget, yang nggak bisa ngapa-ngapain sampai 2 harian itu sakit. Jadi sering konsul ke dokter juga. Waktu itu paling suruh minum obat kayak gitu, mengurangi nyeri ya, rasa nyeri. Kan ada ketakutan kayak masa tiap bulan kayak gini ya kayak gitu. Sedangkan aktivitas jadi terbatas, kayak waktu dulu kuliah itu yang benar-benar harus tiba-tiba pulang, diantar pulang karena sakit gitu. Sampai teman-teman jadi nganterin ke kos-kosan waktu itu kayak gitu. Sampai nikah juga sama gitu. Istilah medisnya dysminor ya, dysminore itu. Jadi yang nggak nyeri haid itu kan. Iya dysminor. Tapi itu maksudnya haidnya itu nyeri sampai yang buat badan lemas terus pingsan atau gimana? Kalau yang podcast sebelumnya yang Mbak Vita itu kan nggak ada sakitnya. Kalau saya itu yang beneran sakit sampai pernah itu pingsan, nggak saking nggak kuat nahan sakitnya itu pingsan dulu Mbak. Jadi yang sakit banget dan nggak bisa ini. Terus setelah masuk ikut BBM Mbak Lia,
itu rasa sakitnya udah berkurang Nah, atau sama sekali ya? tiba-tiba itu berkurang terus kayak yang ritme mainnya juga jadi teratur yang tadinya itu kayak enggak selesai terus kalau misalnya dulu itu bisa 15 hari setelah ikut BBM cuma bisa 3 hari doang gitu jadi kayak cepat banget selesainya 3 hari 5 hari ada percepatan ya? Akselerasi. saya juga waktu itu cerita kayak suami, kok bisa jadi cepat kayak gini ya selesainya sedangkan dulu itu sampai bisa yang 2 minggu itu nggak selesai meskipun nggak banyak kayak ceritanya Mbak Vita kemarin ya Mbak Vita kan emang banyak kalau saya itu yang dikit-dikit tapi nggak selesai gitu Ya. Ini ketoknya kok kita diulas seperti ini enak banget ya. Iya, betul. Dulu yang sakit super parah sampai semaput Iya, gitu. betul. dan itu tiap bulan Mbak Ade Semenjak ikut bersih-bersih masjid di Aglia, ini bisa sembuh. Ya, itu dia. Ya. Ini kalau Mbak Lia nggak bisa nggak bisa menerangkan ya. Betul. Tapi yang tidak mengalami bisa menerangkan. Iya. Jadi tolong Bapak. Iya, meskipun saya juga mengalami tiap bulan, maksudnya haid gitu kan, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Jadi yang tidak mengalami yang menjelaskan. Ya, jadi kan permasalahan menstruasi sakit atau berkepanjangan ini kan tidak lepas dengan penebalan dinding rahim ya kalau bahasa medisnya. Jadi kita tahu bahwa rahim ini kan hubungan. Jadi kalau silaturahim itu ya kita berhubungan kan ya. Sama dengan rahim ini ya berhubungan juga. Artinya rahim itu kan berhubungan. Rohaim. Rohaim kan dibaca rohim. Rohaim. Jadi yang berhubungannya ini bermasalah. Biasanya kan bermasalah juga dalam rahimnya. Jadi rahim yang penebalan ini antara kan penebalannya ada jarak Pak D. Iya. Jadi Mbak Salza, Mbak Lia ini kan ada penebalan ini kan pasti ada jarak. Nah saat dia sakit atau sebelum sakit itu pasti ada jarak hubungannya. Nah jarak hubungan ini kepada siapa saja, bisa kepada orang tuanya, kepada temannya, atau kepada saudara-saudaranya, ini pasti jaraknya jauh. Jadi ada apa namanya, ada rentan ya, ada jaga jarak lah. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau benteng itu benteng ya, benteng itu kan semakin tebal. Itu kan semakin jarak dengan luarnya kan semakin jauh ya. Sama penebalan rahim pun seperti itu, dari semakin tebal ya dia semakin jauh. Jadi komunikasi kepada dunia luar itu hampir jarang karena dia telah membatasi. Nah masuknya di akliyah ini dia kan nggak ada batas nih. Berteman, guyon-guyon, minum-minum, makan-makan, kan seneng nih ya. Akhirnya hubungan itu tadi, rahim tadi itu bekerja dengan baik. Seperti itu semakin sebetulnya. Tipis ya? Iya, semakin sekatnya tipis. semakin tipis. Iya. Jadi nanti bisa ditanya sama Mbak Lia apakah dulu ada jeda hubungan atau dia lebih menutup dengan benteng itu tadi kan itu ya. Dengan jarak itu tadi karena penebalan ini identik dengan penebalan rahim itu, jadi penebalan itu ada ruang dan waktu ya, ada jarak lah, itu penebalan pasti ada jarak, makanya ada jaraknya. Itulah setelah ada di akliyah dengan bersih-bersih masjid, bertemu teman, sendaguro tadi saya sampaikan, makan-makan, minum, enjoy, ya sudah selesai. Nah, Mbak Lia ini tasirnya begitu makan minum, oh ternyata senang ya, senang hati nih gitu kan ya, jadi sehat. Kan itu ya, dengan dia tuh bicara guyon-guyon sama teman-teman akliyah kan gitu ya, canda-canda yang akhirnya dia obah hati nih Mbak. Iya kan itu obat, jadi obah hatinya, jadi obah hati ini dia bergerak seperti itu, jadi otomatis akan mendapatkan kesehatan karena senang hatinya. Sobat AI, terutama ibu-ibu, ya, mohon diperhatikan ini, ya. Nanti
mungkin Mbak Lia akan melanjutkan apa yang dia dialami dan nanti akan dibahas lagi oleh Bapak Pembina. Monggo Mbak Lia. Berarti kalau maksudnya tadi ada jarak itu apakah dalam kayak berteman, bersosialisasi itu misalnya nek aku nggak cocok sama A, ya udah aku kasih jarak sama A, jadi aku nggak mau ke A ini lagi atau gimana? Ya kalau bahasa ininya introvert kali ya. Iya. Jadi kayak kalau mau sama orang baru itu nggak takut untuk komunikasi dulu Mbak, kayak nggak nyaman jadinya. Kalau dulu awal ketemu Bapak itu belajar cerita sama siapa aja ngobrol gitu, ya yang biasa-biasa aja diobrolin, nggak harus yang serius-serius kayak gitu. Sampai dulu tuh teman-teman kalau ini juga ngapain sih serius-serius kayak gitu, biasa aja kali kayak gitu. Ya, saya belajar bercanda, tahu humor itu juga di Aklia. Berarti dulu jarang ketawa tante. Jarang ketawa. Berarti dulu 1+1 sama dengan jendela itu tante Lia nggak ketawa itu. Iya kan, 1+1 sama dengan 2 tetap, bukan jendela. Bukan jendela. Bener. Kayak kaku gitu loh Mbak, cenderung kaku, nggak fleksibel sama siapapun tuh, membatasi gitu. Itu betul sih. Orang tua juga kayak mungkin anak-anak muda yang Mbak Sasa mungkin pernah ngalamin ya, kadang ngerasain kenapa sih orang tua kayak gitu ya, ada hal-hal yang dilarang, kenapa sih ini dilarang kayak gitu, tapi itu yang berlebihan kalau saya. Kenapa sih kayak gini aja nggak boleh, tapi itu jadi kayak nggak mau ngobrol gitu, nggak mau nyampein juga. Ada gitu. Jarak itu tadi ya. Ada jarak. Jadi seperti mungkin itu. Jadi takutkan itu ngrenengi itu ya. Iya. Yang ditakutkan ngrenengi. Iya. Padahal ngobrol-ngobrol juga ngrenengi gitu. Ngobrol dengan orang lain kan ngrenengi itu namanya. Menghibah. Kayak kalau dia kan cuma saya yang tahu. Orang lain nggak tahu deh. Iya. Makanya kalau Mbak Lia ini kan jarang sekali komunikasi Pak Dik. Makanya terjadi penebalan rahim itu tadi. Kalau Pak Wahono ini malah sering ngobrol, terjadi penebalan muka. Penipisan dompet juga kan. Penebalan muka, penipisan dompet. Nggak. Oh ini kayak aku mah belum tahu ini penebalan muka itu yang kira itu loh. Double kata aku Ya, itu. Malah sering komunikasi kan. Komunikasi kan. Ya kena lagi deh. Udah kosong. Jadi umpamanya Mbak Lia ini mau komunikasi, terus dia mau berteman, membuka diri, dalam arti welcome lah dengan segala permasalahan yang nggak cocok pun dia mau terima aja. Tadi kalau bahasa di Akli adalah tapa ya, terima apa adanya. Dia tidak terjadi penebalan. Jadi semua teman-teman sahabat AI, khususnya ibu-ibu, mbak-mbak itu yang kalau memang membatasi, menjaga jarak, maka akan terjadi penebalan dinding rahim. Nah, otomatis ini akan sakit karena begitu penebalan ini, kalau begitu mens dia akan ini kan merekak ya. Jadi antara sel telur ingin memecah ini kan perlu kekuatan ya. Begitu kekuatan dia akan dengan inersi yang kuat, sehingga karena tebalnya itu tadi krotek sakit. Seperti itu. Ini kalau yang dialami wanita itu penebalan dinding rahim. Kan sifat ini tidak hanya wanita yang terlalu memilih-milih memberikan jarak. Kalau laki-laki itu akan biasanya terjadi di prostat, Pak Di. Oh, prostat. Ya. Jadi dia akan menebal di prostatnya dan ada kanker prostat seperti itu. Jadi kalau laki-laki di situ di daerah prostat, porosnya ketat.
Nah itu kalau laki-laki ya. Jadi rahim ini kan adalah tadi saya sampaikan komunikasi atau hubungan rahim kan gitu ya. Jadi rahim ini apa? Pengasih otomatis. Pengasih, penyayang kan gitu ya. Itu roh. Jadi roh di dalam setiap manusia, kalau kita bicara roh ya rohnya itu ya pengasih penyayang itu. Jadi seperti itu. Jadi pengasih, penyayang. Jadi bisa disampaikan. Pengasih tidak harus melihat, tidak harus menilai, tidak harus ada syarat-syarat tertentu kan gitu ya. Ngasih ya ngasih aja kan gitu kan. Kalau ada syarat tertentu mah udah bukan pengasih namanya. Pengasih itu juga gak ikhlas tadi. Nah seperti itu kalau Mbak Liani kalau mau komunikasi di luar dengan teman-temannya, saudaranya, keluarganya, otomatis dia akan lentur dan tidak ada penebalan rahim lagi. Dan semua orang, bukan Mbak Lia saja, semua orang, semua khususnya yang ibu-ibu ya tidak terjadi itu. Dengar anggota Aglia, terutama ibu-ibu ya seperti itu ya. Kalau bapak-bapak kalau yang seperti itu akhirnya terus terjadi prostat itu, porosnya ketat. menarik. Iya. Tapi tante ya maksudnya selain ada tadi kan penebalan dinding rahimnya, tante ada maksudnya sakit lain juga nggak selain itu? Yang selain itu ada kayak asma, sebenarnya kayak mirip-mirip ya Mbak. Orang asma kan pendiam juga ya, yang kena asma. Jadi kalau musim dingin mesti kambuh gitu. Sama kalau kena air minum es itu Mbak, kan kalau asma itu nggak boleh flu ya. Kalau udah kena flu itu mesti kambuh. Dan itu nggak bisa tidur harus duduk. Tidur duduk? Iya. Selama kambuh itu tidurnya duduk. Soalnya kalau rebahan itu nggak bisa. Canggih loh tidurnya duduk. Ini canggih loh. Tidurnya duduk. Itu waktu kan saya nggak cerita ke bapak. Waktu itu kan karena saya pikir kan nggak ada hubungannya ya waktu sama kegiatan BBM itu Mbak, bersih masjid. Tapi saya rasain kok hilang sendiri ya. Jadi kayak musim dingin itu udah nggak yang takut dingin. Jadi kayak nggak ngaruh, kok nggak kambuh ya gitu. Asmanya itu? Iya. Nggak pamit ya? Asmanya sinten? Asmanya hilang sendiri kan nggak pamit tuh. Asmanya sinten? Jadi kayak mungkin kebetulan waktu itu ya. Terus sampai musim dingin selanjutnya kok nggak kambuh lagi. Terus akhirnya natur ke bapak kalau saya itu dulu sebenarnya punya ini Bapak, asma gitu. Tapi hilang. Tapi kok sekarang udah enggak gitu. Jadi ceritanya itu sudah enggak kambuh. Padahal di Akles juga minum es ya. Iya. Iya kan? Loh, tiap minggu minum es gak kambuh loh. Terus iki piye? Iya. Gimana itu Bos? Monggo. Jadi kalau saya sampaikan bahwa asma ini kan asal mikir kambuh Pak. Jadi kalau mau makan mikir juga kambuh juga kan gitu ya. Namanya minum es, wah nanti mikirnya nanti bikin ini, akhirnya kambuh. Asal mau beli apa, nanti gini kambuh lagi. Pokoknya selama asal mikirnya terlalu kuat dia akan kambuh. Itu asma. Asal mikir kambuh. Seperti itu. Jadi bagi penderita asma teman-teman, yang penting jangan banyak dipikirin. Beli. Udah. Nggak ada duit, nggak usah beli. Ya. Udah gitu aja. Jadi kalau nanti ini berdampak gini, malah sesek nanti, masih asmanya kambuh. Berarti balik ke konsep lakoni. Iya, pokoknya lakoni. Enggak, kalau umpamanya Pak Dewano nggak minum es, ya nggak minum es. Jangan terus nggak minum es tapi mikir mau beli es. Itu yang membikinkan asma kan gitu ya. Itu. Jadi SWL ya, es. Surat cekel mikir tuku es. Iya. Ini ngakli aja wes esnya berturah tuh. Bener lah. Iya, karena Mbak Lia itu kan begitu pengennya komunikasi, tapi itu tadi mikir lagi nanti kalau saya komunikasi dengan dia nanti saya
nggak cocok atau dia nanti ngomongin malah ganti saya nggak enak gitu malah jadi banyak ya kan gitu jadi pikir-pikirin aja asal mau komunikasi dengan orang dipikirin tadi kan saya bilang rahim kan itu ya jadi komunikasi itu dibatasin ya seperti itu jadi kalau mau komunikasi apa dia mikir nggak usah komunikasi enggak ya enggak udah kita nggak apa-apa sebetulnya. Yang jadi masalah ini kan saat mau komunikasi nanti, komunikasi nanti saya gini udah mikir dulu. Overthinking. Overthinking nggak tahu takut dulu ya. Iya. Gini gue kayak orang bener gitu. Kayak ini dibully. Gitu. Takut dinilai juga tante. Iya. Takut dinilai juga. Kalau sekarang aku tanya nilai berat badanmu berapa sekarang? Nilai berat badanmu. Itu yang dulu itu susah banget gemuk Pak De. Jadi sempat kerja kan di toko kerudung dulu sama bosnya itu sampai bilang kamu itu mesti nggak nyampe 40 Mbak gitu. Oh badan kurus banget gitu ya. Jadi waktu Bapak sering ya evaluasi bersih-bersih masjid kan memberikan kalau yang masih baru-baru ini nih yang kurus-kurus gitu. Nanti kalau udah lama mesti akan melebar. Dalam hati saya mana mungkin orang saya itu dulu udah minum susu penggemuk, udah minum obat cacing, udah minum segala macam, udah gemuk-gemuk gitu. Dan ternyata sekarang beneran. Gimana gemuk? Iya. Dari yang dulu tuh nggak pernah nyampe 40 kilo, sekarang udah nyampe 50. Dan saya kaget sendiri Mas. Ini overload ya ini. Tapi sekarang pas mahal-mahal kok itu. Apanya? Daging itu. Ya, sekarang khusus Mbak Lia ya. Kenapa jenengan itu di Akliyah kok bahagia gitu loh? Banyak kalau Bapak itu sering selain bersih-bersih masjid kan ada evaluasi ya. Ada evaluasi itu kan ada tanya jawab. Kendalanya apa kayak gitu-gitu. Jadi sering ngasih solusi. Misalnya kalau mikir itu yang praktis-praktis aja gitu, yang kelihatan aja Mbak kayak gitu. Itu berpengaruh banget sama saya gitu, yang tadinya cara berpikirnya itu ribet tuh loh Pak De. Yang belum kelihatan tuh dipikirin, yang belum kelihatan dipikirin tuh juga yang dipikirin itu yang sampai panjang gitu. Itu kan jadi dulu itu sering sakit kepala, kemana-mana itu bawa minyak kayu putih, minyak kelapa gitu. Yang mikirin itu terus-terusan Pak De. Migrain? Iya. Mikirnya kegedean. Sekarang hilang. Sahabat AI, Anda dengar sendiri ya. Jangan mikir yang panjang-panjang, jangan dipikir. Ya, simple saja ya. Nanti tidak migrain. Gitu. Udah kayak apotek berjalan lah. Ada minyak. Iya betul. Sekarang masih bawa nggak tante? Enggak. bawa minyak goreng. Makanya kalau kita mau bicara ke kamus, jadi migrain ini kan mikir ya, grain itu kan besar, mikirnya terlalu besar, makanya sakit. Maka kalau mikir nggak usah terlalu besar Pak De. Jadi grain kan besar ya, ya migrain, mikirnya terlalu besar. Jadi yang dipikirin tuh ya gunung itu kan besar nih ya kan, lautan gitu yang besar gitu. Itu aja masih mikir di dalam gunung ada lava, ada pasir, ada batu, itu masih dipikir itu. Nah seperti itu. Ya saya katanya dipikir itu bank itu loh, gedung bank itu loh. Duitnya sepiro toh? Pikir duitnya ono enggak? Ini ada sepiro duitnya. Iya itu. Duitnya belum apa udah dipikirin. Ini kan terlalu besar nih kan gitu kan. Ya mikirin beneran ini kan gitu ya. Tolong Mbak Lia beri saran itu anggota kita, ke teman-teman kita. Jadi Akliyah itu. Monggo bicara aja dia. Buat sahabat AI, bagi yang penasaran nih, bener nggak sih yang kita testimonikan di setiap podcast, monggo buktikan dengan bergabung dan sungguh-sungguh beneran totalitas kalau mau ikut kegiatan bersih-bersih masjid, jadi nggak tanggung-tanggung. Lakoni. Ya, karena Bapak juga memfasilitasi kegiatan bersih-bersih masjid itu totalitas ya, dari
alatnya, dari armadanya, dari makan minumnya itu semua udah kita tinggal berangkat, totalitas aja, insya Allah nanti nggak migrain. nggak usah bawa minyak lagi. Bawanya minyak goreng. Yang jelas minyak tanah bisa itu. Nah, lama-lama terjadi penebalan juga. Terus sekarang bagaimana rasanya jenengan udah lama ya, 2024 5 tahun. Adakah perubahan-perubahan pola pikir, pola makan, pola apa, Pola perilaku. apa pola-polamu? Monggo. Iya, alhamdulillah bangga sih dipertemukan dengan Aglia, bisa ikut kegiatannya itu bangga banget. Kayak bisa merubah saya yang dulu itu cara berpikirnya pendek, yang banyak takut kalau mau bersikap gitu. Di sini tuh diajarin yang kayak kalau Bapak ngendikan Akliyah itu kan akal yang luas ya. Jadi yang nggak sempit, nggak ada salah benar, itu nggak sesuai yang versi kita gitu. Karena setiap kalau dihadapkan sama masing-masing orang kan salah benar akan beda-beda ya. Jadinya ya udah semua ini kebenarannya udah Allah kasih. Ya tadi yang dingetika kayak Bapak Topo itu terima apa adanya, itu jos banget sih, terima apa adanya. Jadi jenengan sekarang fokus ke Lia, bukan ke fokus ke Liane, iya tuh, iya tuh, fokus ke Lia, ya, tapi tidak fokus ke Liane. Tapi masih mikir omsit juga, ya kan? Nah itu kan punya Lia, kan? Tapi bukan mikir ke Liane, ya tuh. Nggak mikir omset lagi. Nah, ganti omset. Ya kita ajak teman-teman yang belum bergabung, tapi dengan sungguh-sungguh. Nggak check out ya. Nanti nggak bisa ngerasain Pak De, kalau check out nggak bisa ngerasain. Iya nggak bisa kok yo, mikirin lagi nanti, mikirin lagi jelas itu. Wis kepenak kok metu. Surga itu ada pintunya, tapi kalau neraka nggak ada pintunya. Dari mana tahu neraka nggak ada pintunya? Tanya aja kok. Ada pintu masuknya, nggak ada pintu keluarnya. Yang akibat kita check in gitu. Mohon bimbingannya Pak Agus ini untuk teman-teman, karena kita terinspirasi oleh Mbak Lia tadi. Iya, intinya bahwa kita hidup ini kan sudah dinaskan untuk bersosialisasi. Jadi kita nggak usah membuat suatu jarak kepada siapa aja, kepada semua ciptaan atau makhluknya Allah ini nggak usah terlalu kita mengambil jarak. Oh iya. Yang terpenting kalau ada ular ya jangan deket-deket, udah gitu aja ya. Ya itu jaga jarak nggak apa-apa kan gitu ya. Karena nanti disembur masalahnya kan gitu. Itu hebatnya ular. Iya. Makanya saya sama Pak Adi sering jaga jarak ya kan gitu ya. Kena lagi 3-0. Jadi kita makhluk sosial ya sudah biasa saja. Jadi segala sesuatu aktivitas apa yang kita lakukan ini ya bisa berguna bagi sesama makhluk. Ya itu aja. Jadi kita nggak usah memberikan suatu batasan-batasan tertentu, terus jarak-jarak tertentu sehingga nanti kita malah mengucilkan diri kita. Kita akan terkukung, akan tertutup. Kalau Mbak Lia tadi ada penebalan rahim, seperti itu. Kalau laki-laki ya akan terjadi prostat, pembengkakan. Iya kan, bengkak akhirnya gitu. Nah ini yang perlu kita harus waspadai dan sadari bersama Pak De, bahwa teman-teman Aglia sering saya sampaikan Pak, ayo toh kita tuh yang penting rukun, ya nggak?
Rukun itu apa? Kamus. Rukun ki ya ru dan kun. Kita kalau kata Pak Dewahono step by step. Nggak bisa langsung loncat, kita harus step by step. Kita jalani semua itu gitu. Jadi sebagaimana Akhliyah itu dari mulai 6 orang terus meningkat kan 20, terus dari 10, 20, 30 sampai sekarang hampir 80 orang. Ini kan jumlah yang luar biasa. Dan saya sampaikan bahwa teman-teman AI ini yang bergabung di Akhliyah ini hampir keseluruhannya bermasalah. Jadi jelas bermasalah dan nggak disadari itu. Ya memang nggak sadar ya. Nggak sadar orang bermasalah, nggak sadar yo. Jadi setelah masuk Akhliyah baru tahu kalau saya bermasalah gitu ya. Ya mungkin podcast selanjutnya Pak Wahono yang ada di sini. Leku sadar kan? Jadi orang Jawa itu kalau kita berteman itu ajur-ajar-ajar gitu loh. Ajur-ajar itu kita yuk di situ ada komunitas apa ya kita masuk situ mau situ. Saya tetumbungannya amur wong sugih ora ketok kene. Ya gitu loh. Amur wong edan Ketok edane. ora ketok warase gitu loh. Gitu. Jadi ngono kuwi. Jadi enggak usah malu-malu, enggak usah ngono ya wis. Aku dangu pengito ya ora apa-apa. Gitu lah. Gitu. Amar mau waras malah ketok edan. Amur waras ketok edan. Nih ngomong-ngomong minumnya kapan, Pak? Oh iya. Ya diminum dulu. Kita minum dulu. Ya kalau kita ini udah ketawa lain lupa minum ya. Tapi ini menarik banget loh, Pak De. Maksudnya ternyata dari suatu pemikiran tadi, kayak misalkan suatu jarak, suatu pemikiran kita sendiri itu jadi nyambungnya kemana-mana. Jadi tadi terkait sama rahim, terus terkait sama asma juga. Padahal itu kan ternyata kan kayak berkoneksi ya, dari satu sikap itu kan sampai nyentuh kemana-mana gitu. Menarik. Jadi ya kita memang anggota kita sekitar 80. 80 itu ya 80 macam. Betul. Walaupun namanya penyakitnya sama. Apa ngeyel? Iya, sama. Penyakitnya itu namanya ini flu, ini migrain, ini ya. Benar. Tapi 80 itu kita ya harus 80 kita yang kita tanya. Betul. Karena lain-lain dalam pemikiran dia ini apa yang diaturkan Pak Agus itu ke anggota itu ya orangnya berapa itu ada 60 ya 60 penangkapannya beda tetap beda betul. Walaupun nanti yo sama ini tapi beda Betul. kan itu ada di kelas kita ada ora beda dari situ kita mau beda disatukan yo angel itu didisiplinkan gitu loh. Oh ini harus seperti ini kita runut supaya nanti akan ini kolaborasi seperti ini bagus sekali gitu loh. Betul. Akhliyah. Iya, memang kalau kita mau bicara ke kitab suci Al-Qur'an, Allah ciptakan ini kan beda-beda. Dengan perbedaan inilah ketemu yang namanya bahagia. Seperti itu. Nah, kalau orang kita sendiri tidak mau bisa menerima perbedaan, artinya tidak bisa menerima ciptaan Allah. Dan Allah pasti menciptakan itu beda semua. Beda kulit, beda rambut, beda segalanya beda. Semuanya itu beda. Dan kita harus menyadari itu bahwa segala perbedaan yang ada di muka bumi ini semua ciptaan Allah. Jadi kita harus mau menerima ciptaannya dengan menerima perbedaan itu. Dengan kita menerima perbedaan maka kita akan bahagia. Orang yang tidak bahagia karena orang yang tidak mau menerima perbedaan. Contohnya Mbak Lia tadi. Gitu. Tadi ya Itu dulu ya. Gitu. Migrain, asma, terus tadi mennya gitu. Karena dia tidak mau menerima perbedaan. Lengkapnya dari kepala sini sampai sini. Iya betul ya. Lengkap kepala sini sampai sini. Iya enggak itu, Mbak? Tidak
tidak mau menerima perbedaan ya. Harus sama dengan keinginan saya. Keinginannya konsep jenengan. Pemikiran saya. Betul. Nah, mungkin sekarang masih ada yang ganjil belum bisa menerima jenengan. Untuk proses sampai sekarang sih alhamdulillah enggak sih Pak D. Jadi lebih apa yang diparingke ya diterima itu kebaikan kan. Apa itu namanya bisa penumbuhan daging di situ Pian. Penumbuhan kan jadi gemuk itu toh. Penggemukan. Jadi gini dulu kan, ngeri banget. dulu kan apa yang dimakan Mbak Lia itu tadi sebutkan ada susu penggemuk, apalagi tadi tuh minum coklat atau apa saya nggak ngerti. Ini kan mengandung energi Pak. Tapi energi ini tidak bisa mensupport ke pikiran-pikiran yang kemana itu tadi itu nggak bisa cukup. Makanya badannya habis. Jadi orang-orang yang gemuk itu orang kecenderungan lebih ke arah ke penggunaan energi lebih irit lah. Nggak terlalu berkepanjangan. Kan gitu. Jadi kalau udah mulai oh ya wis kabeh kersane Allah itu langsung gemuk pasti Pak D. Sekarang udah XXL. Itu ukuran bapak saya loh. Aku juga akan tiru-tiru. Kan guru. Iya kan. Ada yang perlu sampaikan lagi. Oh, jangan seperti ini, harus seperti ini ngono enggak? Sama kanca-kanca itu. Mboten sih Pak D. Ya ikuti aja. Setiap podcast AI disaksikan, di like, di komen, di share. Dengan itu kita apa ya? Akan mendapatkan impact kalau bahasanya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan akliyah diikuti, ada bersih-bersih masjid, pahala, ada berbagi kebahagiaan, ya udah yang dikasih Allah ini dijalanin, diikutin gitu aja Pak D. Kalau sampai sekarang masih ketergantungan obat nggak? Betul Pak D. Oh, enggak. Dengan omset udah nggak sakit lagi. Dia ketergantungan sama omset. Tergantungannya sama omset. Mana-mana bonceng ya kan. Nempel. Gitu ya. Jadi omsetnya ketempelan. Sekarang udah bahagia. Lepas dari apa ya jenengan pikirkan tadi ya. Iya. Oh, udah los ya. Jadi kayak yang dulu ngalamin sakit yang kayak nggak keren ya. Maksudnya nggak yang harus rutin ke dokter gitu, nggak, cuman ternyata di sini tuh bisa sembuh gitu loh, dan itu tanpa saya sadari gitu. Setelah oh ya kok ini udah nggak ada lagi ya, ini kok nggak ada ya kayak gitu loh Pak D. Ya, besok kita membuat kamus AI sehat senang hatinya, obat hatinya. Oh wah. Ono. Terus owa kan. Wah itu temennya ogah ya. Ini kalau diterusin nih beneran sampai subuh ini Pak. Iya. Mungkin pesan-pesan terakhir, masa terakhir podcast ini loh. Ini barusan sadar kesembuhan loh ini. Ini saya suruh pesan-pesan terakhir. Enggak. Maksudnya dapat tuh podcast ini gitu. Iya, mungkin kesan dan pesannya bukan pesan-pesan terakhir. Pesan pertama begitu mungkin. Selanjutnya Terserah Anda. selalu diikuti podcast AI. Ampun Mbak D. Mungkin Pak Pembina menambahkan. Ya, kalau saya hanya menambahkan banyak Pak D, kalau sedikit kan harus menambahkan banyak, bahwa dengan kita rajin mengikuti apa yang AI berikan kegiatan, ikutin aja, jalani udah. Dengan ikuti jalanin ini kita akan dekat kepada yang maha menciptakan AI, otomatis.
dan kita senantiasa terlindungi, ditolong, apalagi disehatkan, dibahagiakan, digemukkan, banyak lagi. Jadi yang penting bagi sahabat AI adalah ayo kita terus fokus kepada yang Allah telah memberikan kepada kita semua. Udah itu aja. Yang penting nggak usah ada tujuan. Iya, nggak usah punya tujuan. Nanti kalau punya tujuan migrain lagi. Iya. Iya toh. Lakoni. Lakoni. Oke. Ya, untuk saat ini kita udah cukup ya. Iya, nanti mungkin podcast selanjutnya kita bahas yang lainnya lagi. Gitu. Yang sumbernya juga penyakit ya. Betul. Mungkin nanti Pak Dewono mau bervolunteer untuk duduk di sini, saya yang duduk di situ gitu. Diskusi bertiga gitu. Oke. Mungkin Sobat AI, demikian kita bincang-bincang pada saat ini dengan Mbak Lia. Tadi jenengan sudah dengar semua bahwa keluhan-keluhan, sakit-sakit yang dia derita diakibatkan oleh tadi kerenggangan tadi, kerenggangan jauhan dari komunikasi, pikiran yang gede, yang gede gitu ya, gitu. Dan untuk saat ini mungkin Anda terinspirasi dan bermanfaat. Tetap di Pojok AI. Bicara akal yang tidak akal-akalan. Salam syukur, salam bahagia.